Venezuela tidak punya banyak pilihan untuk menjalin hubungan ekonomi, ya kan? Amerika Serikat sudah menolak, kemudian sekutu-sekutu Amerika Serikat di Eropa juga sudah menolak. Nah inilah mulai main ke Rusia, Cina, mulai ya. main ke Cina, ya kan? Mulai main Iran. Secara kualitatif itulah yang sering dibicarakan oleh teman-teman manakala saya berkunjung ke Venezuela gitu. Hubungan ini yang membuat tadi dilema bagi Amerika Serikat. Iya kan? Lu di belakang halaman gua. Ya, di halaman belakang dia. Di halaman ya, belakang betul. gua, lu temenan sama potensial lawan gua. Ya. Gitu. Ini persoalan security dilema yang dihadapi oleh Amerika Serikat pada akhirnya. Persoalannya kan minyak ini digunakan ya untuk menghidupkan mesin-mesin perang kan. Ya. Digunakan untuk menghidupkan mesin ekonomi Cina. Ya. Digunakan untuk menghidupi mesin ekonomi Rusia. Nah, pada akhirnya kan setelah ekonomi selesai, industri perangnya akan naik. Saya di briefing oleh Kedutaan Besar Venezuela di Jakarta itu bulan Oktober lalu. Di bulan Oktober, Amerika Serikat sudah mulai bergerak ke Karibia, ya, sangat masif. Nah, saya diundang oleh Pak Dubes untuk datang dan kemudian dia menjelaskan soal tuduhan narkotika ini. Maka kalau misalnya sekarang Donald Trump juga berpikir tentang Greenland, karena menurut dia Greenland juga sama situasinya seperti Venezuela, berpotensi besar menjadi pintu masuk ya, bagi lawan-lawan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, dunia terkejut ketika pada 3 Januari lalu Amerika kembali melakukan aksi koboi. Kali ini Venezuela, katakan saja tetangga dekatnya, yang menjadi korban dari aksi koboi Amerika tersebut. Ini mungkin bukan yang pertama. Kita tahu Amerika pernah melakukan sesuatu yang tidak terpuji di Irak. Dan itu dimulai juga dengan sesuatu yang bisa kita anggap sebagai kebohongan, yakni isu senjata pemusnah massal. Ketika isu kali ini disebut-sebut Maduro terkait dengan narkoba, dengan segera publik dunia pun tidak lantas percaya. Yang ingin kita ulas pada Madilog kali ini adalah apa sebetulnya yang menjadi motif utama dari Amerika untuk melakukan aksi koboinya tersebut, dan kemudian apa pula, dan ini yang paling penting, hubungannya dengan masa depan Indonesia dalam geopolitik dunia saat ini. Dan untuk itu kami hadirkan di Madilog kali ini Dr. Teguh Santosa. Beliau adalah Direktur Geopolitik Grids Institute. Sudah 5 kali melakukan perjalanan ke Venezuela, 2 diantaranya sebagai anggota pemantau internasional untuk pemilu di sana. Dan yang terakhir, beliau hadir dan mungkin bersalaman pula dengan Maduro yang sekarang sudah berada di Amerika Serikat untuk konon segera diadili. Terima kasih Mas Teguh. Makasih sudah berkenan hadir di di Madilog. Makasih Kang Yeni. Sebetulnya apa nih Mas Teguh yang Anda lihat dari aksi Amerika ini? Aksi apa ini sebetulnya? Kalau yang sering dibicarakan itu kan tentang motif minyak ya. Bahwa Amerika Serikat ingin menguasai minyak Venezuela. Dan memang sebelum Hugo Chavez memenangkan Pilpres tahun 1998 dan kemudian dilantik tahun 1999, memang Amerika Serikat sudah lebih dahulu hadir di sana dan ikut membantu membangun infrastruktur energi minyak Venezuela, bahkan mungkin sejak awal abad 20 kali ya. Nanti kita lihat sejarah soal itu. Itu yang sering dibicarakan orang bahwa ini ada soal minyak ya. Tapi kalau menurut pengamatan saya, ini bukan soal minyak. Ini memang betul-betul soal keamanan ya. Jadi ini adalah bagian dari dilema keamanan yang dihadapi oleh Amerika Serikat, juga sebetulnya dihadapi oleh Venezuela. Kita bahas dulu soal posisi geografi Venezuela ini ya. Jadi Venezuela ini kan dia berada di selatan Amerika Serikat, di seberang Laut Karibia, setelah Amerika Tengah gitu ya. Dan kemudian nanti kita juga bisa melihat posisi East Coast
Amerika Serikat itu kan di Samudra Atlantik dia terbuka, ya dia terbuka. Nah, apa pentingnya posisi ini? Setelah revolusi Hugo Chavez, katakanlah begitu, walaupun Hugo Chavez ini kan memenangkan Pilpres ya, memang Hugo Chavez sempat melakukan kudeta tahun 1992, pangkatnya Letkol, kita sama-sama tahu, itu bulan Februari tanggal 4. Kudeta gagal. Kemudian dia masuk penjara tahun 92, setelah dia bertemu dengan kemudian istri dari Maduro, Cilia Flores, karena Cilia Flores adalah kuasa hukumnya. Kemudian dia juga bertemu dengan Maduro sendiri, Nicolas Maduro, yang membantu dia untuk melarikan diri sebelum dia ditangkap ya, lewat jaringan koperasi angkutan umum lah kayak begitu ya. Kemudian dibebaskan tahun 94. Nah, kemudian tahun 94 gerakan kudeta dia tadi dia bangunlah menjadi partai politik. Karena dalam bahasa Indonesia ini Gerakan Republik Kelima. Ya. Gerakan Republik Kelima inilah yang mengusung revolusi Bolivarian, revolusi Simon Bolivar, ya, tokoh Amerika Latin lah ya. Amerika Latin, di akhir abad 19. Nah, inilah yang sebetulnya ingin dijadikan pembeda oleh Hugo Chavez antara pemerintahan di era dia nanti dengan sebelum-sebelumnya yang dia kritik. Nah, tahun 94 dikeluarkan, bangun partai, baru kemudian tahun 98 ikut pemilu, ya, dan dia menang, dan 99 dia jadi presiden, berkuasa. Konstitusi diubah, ya kan? Karena konstitusinya harus disesuaikan dengan pikiran-pikiran revolusi Bolivarian, sosialisme. Kalau dulu misalnya kekayaan alam Venezuela, cadangan minyak dan segala macam itu dikuasai oleh oligarki dan multinational corporation, yang itu adalah banyak Amerika Serikat, ada Chevron, ada Exxon, juga tentu saja pengusaha-pengusaha minyak dari Eropa yang lain gitu. Nah, dia ingin supaya kekayaan minyak ini yang memang luar biasa ya, kita sudah sering sebut sekarang 303 katanya. Saya juga baru tahu ada 3-nya. Dulu sih saya sering dengar dari kedutaan Venezuela 300 miliar barel katanya. Nah, sekarang dia ingin supaya kekayaan itu yang terbentang dari Delta Orinoco di sebelah timur sampai ke Danau Maracaibo di sebelah barat itu dimanfaatkan, digunakan untuk rakyat. Nah, inilah kira-kira pembeda yang dia ingin lakukan ya. Juga dia berarti kan harus spending begitu banyak uang negara untuk rakyat kecil ya. Ya, segala macam lah, perumahan, pendidikan dan hal-hal lain gitu. Nah, tapi dia harus memutus hubungan dengan Amerika Serikat. Ya kan? Karena tentu Amerika Serikat tidak menyukai ide ini ya. Maka dia ingin kuasai, dia lakukan nasionalisasi. Sama seperti di Iran lah ya. Mengapa misalnya Amerika Serikat membenci revolusi Islam Iran ya? Khomeini ya, karena memang nasionalisasi ya, karena perusahaan minyak Inggris terganggu, Amerika terganggu. Nah, kembali ke Venezuela itu yang terjadi. Nah, dia memutus hubungan dengan Amerika Serikat sehingga dia harus mengusahakan sendiri minyaknya ini ya. Nah, yang jadi persoalan saya kira instalasi atau infrastruktur minyaknya ini kan teknologi Amerika Serikat. Makin lama kan makin tidak efektif untuk melakukan eksplorasi, pengolahan dan processing. Karena sudah lama lah ya. Sudah lama. Nah, jadi beberapa tahun lalu nanti tolong dicek. Itu terjadi banyak kebakaran di kilang-kilang minyak. Karena memang itu bukan ini ya, bukan sabotase sebetulnya. Ya, karena memang dia menua. Ya, teknologi sana. Nah, dia sering minta bantuan dari beberapa negara lain yang dekat sekarang ini. Dan tidak bisa. Itu yang membuat misalnya liftingnya tidak pernah tinggi lagi seperti era sebelum Hugo Chavez misalnya. Kemudian itu juga membuat mengapa pengolahannya tidak bisa sampai katakanlah jadi light oil light crude, tetap jadi heavy kan gitu. Jadi ya ini persoalan-persoalan baru. Nah, di saat bersamaan Amerika Serikat kan marah karena tadi pemutusan kontrak itu nasionalisasi. Itu. Bahkan sempat ada kasus ExxonMobil ini protes membawa nasionalisasi atau penyitaan aset ini ke pengadilan internasional. Dan oleh pengadilan internasional tahun 2014 rasanya, Venezuela dinyatakan bersalah. Tapi penaltinya itu ringan. Apa tuh? 10% dari nilai kontrak. Oh, dibayarkan? Bayar aja, yang penting sudah dibayarkan. Yang penting yang kembali gitu. Ya kan? Nah, apakah sudah atau tidak saya tidak tahu karena kan ExxonMobilnya keberatan. Ya, keberatan karena buat dia yang paling penting kan bukan 10% itu. Gitu kan? Bukan ganti rugi ini itu. Ini sepihak gitu ya. Nah, jadi
karena hubungan dengan Amerika Serikat ini jadinya rusak, ya walaupun tetap ada juga minyak yang mengalir ya ke sana gitu ya. Venezuela tidak punya banyak pilihan untuk menjalin hubungan ekonomi, ya kan? Amerika Serikat sudah menolak, kemudian sekutu-sekutu Amerika Serikat di Eropa juga sudah menolak. Nah inilah mulai main ke Rusia, Cina, mulai ya. main ke Cina, ya kan? Mulai main Iran. Kalau Kuba kan memang tradisional. Nah, hubungan ini yang membuat tadi dilema bagi Amerika Serikat, ya kan? Lu di belakang halaman gua, di halaman belakang dia, di halaman belakang gua, lu temenan sama potensial lawan gua, gitu. Itu persoalan keamanan. Jadi lebih benar seperti yang dikatakan banyak orang. Ini urusannya doktrin Monroe. Ya kan kalau doktrin Monroe itu kan begini ya, dan dia ditafsir beberapa kali tergantung pada pemerintahan yang sedang berkuasa. Tapi Monroe itu begini, kalau misalnya kita perhatikan, Amerika Serikat itu kan jasanya besar bagi kemerdekaan negara-negara Amerika Latin. Ketika Amerika Latin masih berada di bawah kekuasaan Spanyol, yang membantu Kuba untuk merdeka, itu kan Amerika. Yang membantu pelan Kolombia misalnya, sedikit banyak, Simon Bolivar punya revolusi, itu juga Amerika Serikat. Ingat, Amerika Serikat lebih dahulu menang melawan Inggris 1776. Jadi kontribusinya besar. Nah, Amerika Serikat kan melihat itu. Nah, di sini mulai lahir nih pikiran tentang yang sekarang yang disebut Western Hemisphere itu ya, belahan barat dunia. Kan Western Hemisphere itu kan sebetulnya berasal dari East Coast tadi. 13 koloni Inggris yang menyatakan kemerdekaan pertama kali. Nah, dari sinilah kemudian muncul, ya dulu kan pikirannya Western Hemisphere itu ya utara ke selatan benua Amerika. Tapi kemudian setelah Perang Dunia Pertama, setelah monarki di Eropa kacau balau karena perang besar itu, Great War kan istilahnya, perang besar itu, ya maka Western Hemisphere ya meluas, ya kan, sampai masuk ke Eropa Barat. Nah, yang mana batasnya Eastern Hemisphere-nya? Ya udah, Rusia itulah batasnya. Gitu. Maka kalau misalnya sekarang Donald Trump juga berpikir tentang Greenland, karena menurut dia Greenland juga sama situasinya seperti Venezuela, berpotensi besar menjadi pintu masuk bagi lawan-lawan mereka. Nah, jadi kok saya melihat ini persoalan security dilema yang dihadapi oleh Amerika Serikat pada akhirnya gitu. Sementara bagi Venezuela ini menjadi dilema ekonomi, ya kan? Karena dia harus membangun, coba berapa banyak subsidi yang harus dihabiskan oleh pemerintahan Venezuela di era Hugo Chavez maupun Maduro, dan itu membutuhkan partner dagang yang oke gitu. Nah, sementara Amerika Serikat menolak, menutup diri. Ya lu mau kalau misalnya gua buka nih, kalau Anda buka nih minyaknya buat kita lagi gitu. Nah, akhirnya dia lari ke negara-negara tadi gitu. Ya, kalau saya ngobrol-ngobrol begitu ya tentu saja yang paling banyak itu kan adalah Rusia lebih dulu hadir ya, baru kemudian Cina. Besarannya saya kurang paham, tapi secara kualitatif itulah yang sering dibicarakan oleh teman-teman manakala saya berkunjung ke Venezuela gitu. Itu saya kira yang terjadi. Ini dilema security. Mengapa Reuters dengan segala data yang dia miliki agak berkeras bahwa yang ada itu memang urusan minyak, bukan urusan yang katakan lebih abstrak lah soal keamanan. Nah, persoalannya kan minyak ini digunakan ya untuk menghidupkan mesin-mesin perang kan. Digunakan untuk menghidupkan mesin ekonomi Cina. Digunakan untuk menghidupi mesin ekonomi Rusia. Nah, pada akhirnya kan setelah ekonomi selesai, industri perangnya akan naik. Jadi itu barangkali ininya, kebetulan ada minyak saja di situ. Tapi kalau misalnya tidak ada minyak di situ, itu kan juga potensi ancaman bagi Amerika Serikat. Jadi sudut pandang Trump ini, dia teriak-teriak soal doktrin Monroe, ya sudah Western Hemisphere ini ya punya kita. Jadi Rusia itu bukan Western Hemisphere, ya kan? Apalagi Cina, ya lu carilah di sana mainan lu sendiri-sendiri gitu, ya kan? Jadi dia ingin secure Eropa Barat, dia ingin secure benua Amerika ya, termasuk misalnya dia melihat Kanada misalnya kan dia juga akan bilang udah lalu jadi bagian gua aja, karena tadi ya dia melihat bahwa negara-negara ini berpotensi menjadi pintu masuk lawan-lawannya karena mereka punya hubungan-hubungan spesial gitu. Nah ini cara Donald Trump melihat situasi geopolitik hari ini, dia ingin amankan itu saya kira. Apakah karena itu yang kemudian
secara tidak langsung sebetulnya ya menjadi inti dari aksi koboi ini. Maka aksi ini pun sejauh pengamatan saya tidak terlalu banyak direspon dengan demo-demo di kalangan warga Amerika. Ya, jadi hal lain kan yang digunakan sebagai alasan kita sudah sama-sama tahu, misalnya soal legitimasi pemerintahan Maduro yang memang lemah kan. Iya. Lemah. Jadi misalnya gini, tahun 2018 saya diundang untuk memantau Pilpres. Waktu itu ada 5 calon presiden. Oke, 5 calon presiden. Kubu oposisi boikot. Ya. Jumlah pemilih itu sekitar 20 juta orang. Semuanya itu? Ya, jumlah pemilih kan sekitar 20 juta orang jumlah pemilih, oposisi boikot. Nah, calon yang lain ini calon-calon yang dengan PSUV partainya Maduro dan juga dengan Maduronya berseberangan tapi tidak mengambil titik ekstrim. Mereka ikut serta dalam pemilu, tapi kelompok waktu itu kelompok Mesa tuh ya, kelompok meja ya, ada koalisi oposisi itu mereka memang boikot. Sehingga nanti turnout dalam Pilpres itu rendah sekali ya. Dari 20 juta itu sekitar 8 juta yang memilih, yang turnout, yang datang ke bailout ya, ke kotak suara. Nah, kemudian dari 8 juta itulah Maduro menang banyak. Ya kan? 80% katanya. Jadi 80% dari 8 juta. Cuma dari 8 juta per 20 juta kan? Berarti berapa tuh? 6 juta orang dari 20 pemilih. Juta, ya kan? Jadi kan memang kecil ya. Maka banyak negara yang tidak memberikan pengakuan terhadap hasil Pilpres 2018. Ya kan? Negara-negara Eropa, negara Sekutu Amerika Serikat, anggota NATO nggak memberikan persetujuan, pengakuan terhadap hasilnya. Nah, 2024 Pilpres lagi nih. Nah, cuma 2024 calonnya hanya ada 2. Maduro dan tadinya kan mau Maria yang menerima Nobel tahun itu. lalu. Tapi Maria begitu mau masuk pencalonan capres, dia diganjal oleh beberapa kasus. Sehingga akhirnya Maria... Yang dilansir Maduro juga ya, mungkin secara tidak langsung. Ya, kriminalisasi lah. Ya, oke lah, ada sudut pandang anti Maduro ya kriminalisasi kan betul, gitu. Nah, kemudian akhirnya Maria mendukung siapa namanya itu Edmundo González. Ya, Edmundo González lah yang bertarung dengan Donald Trump dengan Maduro ya dalam Pilpres bulan Juli tahun 2024. Ini sengketa pemilu, sengketa Pilpres. Edmundo bilang dia menang, dia punya bukti-bukti fraud, ya kan? Maduro yang menguasai KPU-nya, CNN juga bilang dia menang, dia punya bukti-bukti kemenangan panjang sekali. Sampai akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan pemenangnya adalah Maduro. Nah, pelantikannya bulan Januari tahun 2025. Saya hadir di situ. Ya, sebetulnya bukan hadir di pelantikan karena pelantikannya dia bikin lebih sederhana untuk memperlihatkan bahwa tidak hura-hura. Ya, betul. Tapi pesta rakyat di depan Miraflores itu besar gitu. Nah, saya hadir di situ gitu. Kita rame-rame hadir di situ. Nah, jadi memang itu alasan pertama yang digunakan soal legitimasi. Makanya kan bagi Amerika Serikat yang mereka tangkap ini bukan presiden. Iya kan? Iya. Karena tidak diakui itu ya. Iya, bukan presiden. Yang mereka tangkap ini bukan presiden karena tidak ada keabsahan dari dia yang mengatakan dia berkuasa. Itu alasan pertama. Alasan kedua tentu soal drugs ya, soal narkotika gitu ya. Walaupun saya mendapat saya di briefing oleh Kedutaan Besar Venezuela di Jakarta itu bulan Oktober lalu. Di bulan Oktober, Amerika Serikat sudah mulai bergerak ke Karibia, ya, sangat masif. Nah, saya diundang oleh Pak Dubes untuk datang dan kemudian dia menjelaskan soal tuduhan narkotika ini. Dia kasih lihat peta dan ini angka lama sebetulnya. Dia bilang narkotika yang mengalir dari selatan ke Amerika Serikat itu 87% ya itu dari sisi Pasifik. Kolombia, bukan? Gini, jadi dia tidak menggunakan kata Kolombia karena sekarang ini kan hubungan Venezuela dan Kolombia bagus. Dia hanya bilang dari Pasifik. Ya. Jadi Kolombia ini kan dia dibelah dua. Jadi betul, ada Amerika Tengah. Jadi ada Kolombia yang Asia Pasifik, ada Kolombia yang Karibia, ya kan? Nah, jadi dia bilang 87% itu dari yang Pasifik, ya kan? Kemudian selebihnya itu dari yang sisi Atlantik nih. Nah, sisi Atlantik ini dibagi dua. Ada yang dari Kolombia dan ada juga yang dari Venezuela. Sekitar 5%. 13 bagi 2, yang ini 8, yang ini 5. Sekitar 5%. Nah, 70% dari yang 5% ini berhasil
tangkap lah gitu ya di Karibia, baik oleh otoritas Amerika Serikat atau Venezuela oleh juga. otoritas Venezuela gitu ya. Jadi kalau bicara tentang aliran narkotika ke Amerika Serikat Kecil ya. kecil, tetapi mengapa pergelaran pasukannya sebesar itu gitu. Nah, jadi bulan Oktober itu Dubes Enrique Antonio sudah menjelaskan soal ini. Tapi angka tadi gue bilang klasik gitu karena seingat saya Dubes sebelumnya Radames Gomez juga pernah bicara hal yang sama. Cuma di angkanya yang dari Pasifik 90% ya. Jadi kurang beda lebih 3% lah ya. Ini 87 ke ini kan ke. Ini kalau KPU 90. Besar ini ya. Ya. Kalau presentasi suara besar ini 3%. Nah jadi itu. Nah jadi mereka memang ini alasan yang dibuat-buat. Tapi memang kan tahun 2020 ada warga negara Venezuela yang ditangkap di Amerika Serikat. Untuk urusan narkotika. Dan kebetulan ini sepupu Cilia Flores. First Lady, First Kombatan Islam mereka, pejuang pertama. Karena memang dia ininya kuasa hukumnya Hugo Chavez. Betul. Maka banyak yang bilang kalau misalnya Maduro nggak kawin sama Cilia Flores, mungkin akan lain ceritanya gitu. Iya. Nah jadi dua orang ini mengaku bahwa mereka bekerja untuk Cilia Flores dan Maduro. Nah dari tahun 2020 itu, dan itu era Donald Trump pertama. Ya, jadi dari situlah kemudian dibangun narasi bahwa Maduro dan Cilia Flores memang terlibat dalam usaha untuk meruntuhkan Amerika Serikat dengan narkotika ini. Seperti perang candu, kira-kira begitu. Waktu Inggris ingin menguasai Tiongkok dengan candu, kirim candu gitu. Tapi itu seberapa valid? Kan misalnya kurir lah ya. Kemenakan atau siapanya Flores nih? Sepupu katanya. Sepupunya Flores ini datang. Seberapa besar itu kan sebetulnya bawa-bawa gitu dibandingkan dulu zaman Escobar yang membanjiri Amerika kan tidak dengan cara begitu. Nggak tahu detailnya lah kita. Ya kan, apakah dia ditangkap dengan barbuk, apakah dia ditangkap sedang jalan-jalan saja gitu. Tapi kan narasi sedang dibangun. Ya. Kalau menurut Venezuela ya itu cuma membangun narasi saja gitu. Karena kan faktanya tidak itu. Faktanya yang tadi ini angka-angka yang mereka perlihatkan gitu. Dari sisi Venezuela tidak ada bukti bahwa sepupunya Flores ini adalah. Ya, dan saya kira mereka masih ditahan. Masih ditahan. Dan banyak kan pejabat Venezuela yang mereka kemudian ditahan ya di Amerika Serikat. Daftarnya saya tidak paham, tapi tentang narkotika ini dua sepupu itu. Iya. Kalau begini ya, mengapa pemerintah? Nah, yang lain tentu saja soal kegagalan pemerintah kan untuk eradicating pemberantasan kemiskinan. Ya, karena kemiskinannya kan memang luar biasa ya, dan basis mendukung PSUV ini ada di kelompok menengah bawah ya. Nah, pemberantasan kemiskinan yang dianggap gagal ini apa urusannya dengan Amerika? Ya, akhirnya kan instabilitas terjadi. Ya, sementara orang-orang kayanya kan mereka menyingkir semua. Tapi eksodusnya itu kalau saya perhatikan tidak seperti Kuba ya. Kalau Kuba itu kan orang-orang kayanya ketika revolusi 59 ke Florida itu, kan mereka lari meninggalkan properti, dan propertinya dijarah kan. Iya, betul. Dipakailah oleh pemenang perang gitu. Tapi kalau di Venezuela diambil, dibawa. Tidak ada. Tidak. Jadi misalnya rumah ditinggal aja. Jadi dia tetap pulang pergi juga ya, manakala mereka lihat ada peluang untuk balik mengubah konstelasi politik pemilu misalnya, mereka balik gitu ya. Dan memang jadi kita Caracas nih, kita bisa melihat Caracas itu terbelah, sisi baratnya ini sisi downtown-nya nih, sisi pusat kotanya nih ya mungkin kumuh ya, di era Maduro revolusi Bolivarian ini kumuh. Tapi kalau di baratnya ini ya rumah-rumah besar, villa. Dulu kan katanya sekian banyak Miss Universe dari Venezuela nih sebelum revolusi. Jadi bisa terbayang. Kita kalau lewat jalan-jalan utama di Venezuela itu gedung-gedungnya ya bagus-bagus ya, hotel-hotel yang chain barat ya itu bagus-bagus gitu, gedungnya bagus gitu. Cuma ya memang barangkali tadi saya bilang dilema pembangunan mereka kan, mereka mesti menservis rakyat banyak. Berarti kan subsidi. Ya kan subsidi mengandalkan minyak. Ya, sementara minyaknya makin hari makin menurun. Betul. Liftingnya ya. Belum korupsi kan? Iya, betul. Ya, di mana-mana kan korupsi ada. Nah, jadi mereka memang pada akhirnya akan kesulitan. Ya, sementara diversifikasi pendapatan tidak terjadi. Ketergantungan obat-obatan pernah jadi isu di Venezuela ini. Susah mereka mau kembangkan obat-obatan, mereka dilarang soal paten. Jadi ada banyak persoalan lah. Hukum internasional akhirnya membuat mereka sulit untuk mencari mitra-mitra yang memang
kredibel dan betul-betul membantu. Nah, ini dilemanya Venezuela nih, dilema Venezuela. Maka kalau misalnya kita juga sering dengar-dengar ya, wah ini teori konspirasi nih Kang. Ini barangkali Maduro-nya udah pusing aja nih gitu ya, udah pusing membangun Venezuela repot ya kan, rakyat sendiri. Sementara dia punya tanggung jawab. 80% coba ya udahlah, gimana caranya gue bisa keluar dari Venezuela ya. Keluar dari tanggung jawab terutama ya. Ada yang bilang begitu kan. Nah, ini barangkali dibikin-bikin aja gitu ya. Ya nggak tahu, tapi inilah narasi. Juga ada misalnya narasi, jangan-jangan tolong dielaborasi nih. Maduro kemudian merasa bahwa dia punya tanggung jawab berat dan untuk itu gue ingin lepas nih dari apa namanya, dari tanggung jawab ini. Toh misalnya maaf, bagaimanapun Maduro kan kaya ya, nggak mungkin presiden nggak kaya. Dia maaf nih, dia kemudian dalam tanda petik menyerahkan diri ke Amerika Serikat untuk dalam tanda petik lagi diadili bla 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 sehingga di satu sisi lepas tanggung jawab dia dan dia bisa hidup dengan nyaman misalnya, begitu maksudnya. Ada yang memandang begitu, tapi teori itu kan nanti akan bisa dijawab pakai hukuman yang diterima oleh Maduro. Ya kan, hukuman kalau misal, ya kan kita belum tahu. Baru 1 kali persidangan. Misalnya hukuman mati kan gugur itu. Kalau misalnya hukuman mati kan gugur itu. Ya kan? Senario bahwa dia bersandiwara kan gugur. Ya kan? Bisa nggak misalnya seperti di ada sebuah negara? Silakan. Ada senario lain misalnya, dia dikorbankan oleh kelompok elit sendiri. Kan bisa juga begitu, ya kan? Apalagi kita kan dengar Donald Trump kemudian bicara dalam jumpa pers pertama, keberhasilan ini selain karena teknologi, koordinasi dan seterusnya yang mereka miliki, juga karena bantuan dari orang dekat. Orang dalam lah Ordal. Nah, siapa ordalnya? Nah, kemarin saya ketemu dengan dubes Venezuela. Kan kalau komandan pasukan penjaga kehormatan ya, pas pampres lah, kan sudah dipecat nih Javier ya, sudah dipecat. Nah, sedang dicari yang lain gitu. Siapa nih plotersnya nih yang terlibat dalam ya karena memang terlalu bersih untuk sebuah operasi, walaupun katanya 32 penjaga Kuba tewas ya. Kemudian ada 100 orang katanya 100 orang tewas ya, termasuk masyarakat sipil ya. Karena kan dilakukan serangan-serangan diversion serangan-serangan pengalih perhatian sehingga akhirnya ini kosong. Nah, tapi yang juga menarik adalah tentang lokasi penangkapan Maduro. Ada yang bilang di Miraflores, istana. Di istana negara. Nah, tapi tadi kemarin saya tanya dengan dubes, dia bilang bukan di Miraflores, tapi di benteng militer, ya tetap di dalam Caracas juga. Nah itu rumah biasa lah, bahasa dia rumah biasa ya kan. Nah, tapi ada cerita misalnya lari ke bunker apa segala macam, belum sampai bunker sudah ketangkap misalnya ya di Miraflores. Nah kok Miraflores saya pernah ke sana, memang ada waktu kami ketemu Maduro itu, memang kita ke basement. Dan sulit untuk diingat karena dindingnya tuh dikasih kain putih semua. Jadi kayak labirin putih kan, itu saya ingat ada. Tapi ya kok mendengar cerita dari dubes Enrique Antonio kemarin, bukan di situ ditangkapnya, tapi di luar ya, di luar Miraflores, di benteng militer itu. Itulah kira-kira. Begini, apakah karena kemiskinan lah, paling tidak kesulitan keuangan dan sebagainya yang membuat tentara kurang disiplin lah atau apa-apa, atau tadi yang lebih kental dan lebih bisa terbukti nanti kemudian soal pengkhianatan orang dalam tadi? Kalau pengkhianatan sudah disebutkan ya, Donald Trump sudah sebut ya kan, kemudian Delcy Rodriguez, presiden sementara mantan wapres juga sudah melakukan pemecatan terhadap Javier, komandan pas pampres ya. Kan sudah ada berarti kan, sudah ada pengakuan itu. Nah tapi apakah ada juga yang bilang, apakah Javier cuma dikorbankan? Ya kan? Apakah ini melibatkan jaringan yang lebih luas misalnya? Maka kalau saya suka bilang begini Kang, barangkali dalam bayangan saya, Amerika Serikat, dunia, bahkan Venezuela sendiri pun barangkali membutuhkan kartu baru untuk diletakkan di atas meja gitu. Karena susunan kartu-kartu yang lama ini udah kuldesak nih, udah jalan buntu semua nih. Jalan buntu, ya jalan buntu pembangunan juga kan. Figur mana yang bisa diterima oleh Amerika Serikat ya untuk apa namanya melancarkan agenda-agenda domestik gitu. Agenda domestiknya apa? Ya tadi 80% katanya angka kemiskinannya itu, ya 80%. Ini kan uang banyak. Nah, makanya kan Donald Trump bilang kita akan membangun Venezuela. Pertanyaan dari mana uangnya? Dari minyak pasti. Dari minyak. Nah, tapi yang menarik begini Kang. Donald Trump kan baru bicara dengan pengusaha-pengusaha minyaknya itu beberapa hari lalu. Jadi kalau misalnya perang ini disebutkan perang karena minyak,
tentulah pengusaha minyak udah diajak dulu. Iya, ya paling tidak mereka Ya kan? diberi siap-siap gitu ya. Ya. Nah, tapi ternyata kan pertemuan Donald Trump dengan pengusaha minyak Setelah ini baru, kalau tidak salah saya cek, hari Jumat kemarin di Gedung Putih. itu setelah kan Ya, berarti. setelah. Ya, Dan apa yang menarik kan? Saya kan jadinya nonton ini, Iya. nonton. Yang menarik adalah pengusaha minyak itu kan dimintain nanti 100 miliar 100 miliar US dollar, 100 juta US dollar itu buat pembangunan, ya kan? Kita ambil. Dan kalian dealnya bukan dengan mereka, tapi dengan Amerika. kita, pemerintah gitu. Nah, yang menarik itu menurut saya adalah assessment dari kalangan industriawan minyak ini bahwa investasi minyak di Venezuela sekarang tidak begitu menarik. Karena? Costly. Oh, oke. Costly. Jadi barangkali tidak disebutkan secara detail ya. Jadi misalnya dari Exxon tuh, ada yang hadir dari Exxon. Ingat tadi Exxon yang yang melakukan show ya. Ya, dan dia bilang kami sudah 2 kali di freeze di Venezuela sana. Jadi aset kita udah terlalu banyak di sana gitu. Jadi menurut dia barangkali tidak begitu menarik untuk investasi ya, karena pertama infrastrukturnya sudah menua barangkali sehingga mesti dari nol lagi mungkin. Kemudian juga SDM kan. Tadi insinyur-insinyurnya ada nggak gitu kan, itu pertanyaannya. Siapa yang akan menjaga instalasi minyak ini gitu? Menjaga, mengelola, menjalankan. Iya. Nah ini juga jadi dilema tersendiri. Maka tadi saya pikir menjadi benar bahwa faktor utamanya itu bukan soal minyak, tetapi soal tadi dilema keamanan itu. Soal minyak kalau sejak awal tuh ya misalnya sejak awal dilibatkan. Kalau perang di Irak, memang sejak awal kita tahu minyak kan. Bush, ya kan, Aramco tuh, Aramco itu kan betul. Keluarga Bush, kakeknya Prescott Bush itu kan pengusaha minyak dengan Arab ya. Atau misalnya ada perang tahun 91 perang Kuwait ketika Irak menyerang Kuwait dengan alasan minyak. Oh ya memang itu minyaknya di tanah kalian, tapi kalian tuh di bawah, jadi minyaknya mengalirkan gitu alasannya Saddam Hussein menyerang. Kalau itu barangkali memang karena minyak gitu. Nah, tapi kalau sekarang saya pikir sumber minyak Amerika Serikat kan banyak. Iya betul. Ya, Timur Tengah. Belum lagi minyak-minyak apa yang shell itu ya, yang di oil itu. Betul, ya di dalam apa? Di dalam batuan itu. Tembak itu kan. Nah, cuman ekonominya itu katanya belum lagi EBT-nya kan. Energi baru terbarukannya. Jadi saya pikir sedang tidak ada kebutuhan yang luar biasa untuk kebutuhan di Amerika Serikat. Mereka mau cadangan minyak ini nggak pergi ke Rusia, nggak pergi ke Cina, karena itu berarti menghidupkan mesin-mesin ekonomi dan mesin-mesin perang potensial lawan kan gitu. Itu yang kemudian membuat Mas Teguh lebih cenderung pada soal keamanan security, tadi. Begini, apakah dengan tertangkapnya Maduro dan kemudian Amerika dengan begitu leluasa seolah-olah pemilik kekayaan alam Venezuela, artinya sebetulnya revolusi Bolivarian paling tidak di Venezuela udah tamat? Nggak, kan kalau revolusi Bolivarian barangkali dia akan menghadapi satu situasi yang memang mau tidak bisa disamakan dengan ketika Simon Bolivar menggalang perlawanan Grand Colombia kan sampai Panama tuh kan Grand Colombia. Kan situasinya berbeda menghadapi Spanyol ya kan. Terus superpower lain kan tidak terlibat ya. Perangnya hanya satu arah aja dengan Spanyol. Yang terlibat ya Amerika Serikat memberikan dukungan gitu ya. Dan itu kan kemana-mana. Jadi saya pikir konteksnya mungkin berbeda ya. Nah, revolusi Bolivarian ini semangatnya itu adalah mengembalikan kekayaan negara untuk rakyat. Ya sosialismenya itu gitu. Ya, sementara tantangannya lingkungan internasional kan sudah berbeda gitu ya. Jadi mungkin nggak bisa disamakan juga. Nah, atau saya sederhanakan begini, dengan tertangkapnya Maduro, bisa kita katakan bahwa saya kalau terdengar agak memihak, mohon maaf ya, saya belum punya kata lain. Apakah niat baik untuk mensejahterakan rakyat, mengembalikan SDA kepada pemiliknya rakyat, itu sudah tamat? Dan itu mungkin juga terjadi di berbagai belahan dunia. Untuk konteks Venezuela hari ini, mungkin sampai era Maduro bisa kita bilang iya. Nah, tapi kan sekarang kita sedang melihat pemerintahan sementara. Nanti kita tinggal lihat nih, presiden sementara ini dan kabinetnya akan seperti apa ya, berinteraksi dengan Amerika Serikat. Memang Donald Trump kan sudah bilang kita akan running ya, kita akan menjalankan Venezuela kan gitu ya. Tapi apakah
istilah menjalankan itu seperti misalnya menjadi negara bagian atau apa, kan kita belum tahu ya. Kalau misalnya atau seperti dulu kan running juga Belanda di Indonesia kan. iya, kalau misalnya pemerintahan setempat yang baru ini bisa diajak kerjasama membuka kesempatan masuk gitu ya, kan dia minta 50 juta barel kan gitu ya, yang mereka terima gitu. Barangkali Donald Trump sudah, berarti lo sudah friendly kan, mungkin sudah cukup ya kan. Tinggal kekayaan diatur apakah benar-benar untuk untuk Venezuela tidak. Nah, tapi omongan saya ini Kang bukan berarti saya menjustifikasi apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ya. Kalau soal itu ya kita semua sepakat lah, dia melanggar artikel kedua poin keempat dari Piagam PBB ya, dilarang untuk menggunakan kekuatan. Mereka punya alasan-alasan ya, kita tahu bahwa nggak boleh gitu apapun alasannya. Tapi kan mereka juga paham bahwa mereka sudah berkali-kali melakukan ini, berkali-kali diprotes dan berkali-kali ya cuek juga kan? Cuek juga gitu, ya kan? Ya maksud saya gini, kan dalam keterbatasan saya dalam hukum internasional, dalam urusan-urusan hubungan internasional, saya melihat ada satu common sense yang saya pegang. Apakah tetangga boleh menguasai menguasai, menganeksasi dan sebagainya, sementara dia tidak punya hak apapun, kan tetangga namanya. Kan kalau yang paling penting dalam hidup ini termasuk dalam arena internasional adalah power kan. Oke. Ya, jadi hukum itu kan bukan apa yang tertulis. Ya. Artinya sebetulnya yang berkuasa dalam hukum internasional saat ini, berapapun misalnya ada Declaration of Independence, Declaration of Human Rights, segala macam urusan traktat dan sebagainya, sebetulnya hukum yang paling kuat masih tetap hukum rimba yang kuat, itu yang menang. Ya itu kan apa homo homini lupus, ya kan manusia segala bagi manusia lain. Nah dalam politik global ada juga doktrin anarkisme kan. Anarkisme ini situasi di mana setiap negara sama kedudukannya. Ya, jadi sama. Makanya dalam situasi sama ini hal berikutnya apa? Konstan konflik. Jadi setiap negara ini harus ada konstan konfliknya, pasti ada gitu. Nah, jadi kalau saya pikir-pikir agresif itu sifat yang harus dimiliki oleh setiap negara. Agresif. Jadi kita misalnya gini kan, kita nggak bisa bilang, wah ini negara agresif banget gitu, nggak bisa. Karena negara memang harus agresif. Jadi yang salah itu yang nggak agresif, ya kan? Indonesia agresif nggak? Cuma bagaimana cara menyuarakan agresivitas itu persoalannya, ya kan? Nah terus ada juga yang disebut sebagai inclusive security kan. Inclusive security itu begini, keamanan saya ini bukan ditentukan oleh niat baik Akang. Oleh kekuatan saya tentu. Ya, jadi saya nggak bisa bilang, ini udahlah Kang Darmawan nih pasti nggak akan aneksasi saya nih. Percaya aja deh gitu. Politik husnuzon ya. Itu nggak boleh. Iya. Ya kan? Itu namanya inclusive security, bahwa untuk menciptakan keamanan, saya juga terlibat. Jadi keamanan saya tanggung jawab saya. Gitu. Keamanan saya tanggung jawab saya. Nah, bagaimana saya dengan segala macam keterbatasan, jumlah wilayah, jumlah penduduk, jumlah orang pintar, itu bisa bikin diri saya aman. Nah, itu ya persoalan lah ya kan, nah, tinggal dijawab ya. Jadi saya pikir kan misalnya security itu kan situasi di mana defense itu lebih besar daripada threat, daripada ancaman. Ya. Nah, defense dan ancamannya ini kan sifatnya tidak konkret, tidak material saja gitu. Misalnya tidak hanya diukur dari berapa banyak armada perangnya, berapa banyak, ya kan? Nah, itu nanti jadinya kayak tidak fair dong ya, karena tidak semua orang punya wilayah yang luas, tidak semua orang punya populasi yang besar sehingga punya pasukan yang besar ya. Kita lihat beberapa negara kecil secure kok. Kenapa? Singapura misalnya. Ya, kenapa? Karena dia bisa rumusan security itu situasi di mana defense lebih besar dari ancaman bisa dia bumikan. Atau negara-negara yang pernah berkuasa di sini kan nggak besar-besar banget, Kang. Iya. Belanda punya apa? Ya kan? Iya betul. Tapi kemampuan manajerialnya ini, ya kan, manusianya ini yang ternyata punya kemampuan. Inggris juga negara kecil. Tapi Britain rules the waves. Gitu. Itu yang mesti kita pikirkan. Jadi jangan kita hanya puas misalnya dengan manpower kita jumlahnya sekian, sumber daya kita jumlahnya sekian. Nah kalau nggak ada yang bisa kelola, buat apa juga gitu? Malah jadi petaka kan? Orang rame-rame. Kita lihat misalnya waktu Eropa. 1884, 1885 ini ada konferensi di Berlin, Jerman. Dari bulan November 84 sampai bulan November 85. 1884, 1885. Konferensi di antara superpower Eropa waktu itu.
Iya. Apa isinya? Ini ada benua nih namanya Afrika. Gimana cara kita bisa menguasai Afrika secara damai? Lu nggak berantem sama gua. Iya. Perdamaian di antara penjajah-penjajah itu ya. Oke, lu betul, dapat betul. ini, lu Iya, dapat ini, dapat ini, betul. gua dapat ini ya. Gitu. Iya. Ini scramble for Afrika ini. Itali dapat apa sih yo? Omar Muhtar, Utara. Libya ya. Utara, iya kan? Ya kan? Kongo Iya. dimiliki oleh Belgium. Belgia, betul. Kongonya kan kecil banget. Iya. Ya, Belgianya besar banget. Kongonya besar banget. Iya, Belgia kecil. Jadi mau saya, ya itu kan terjadi gitu. Ya, jadi tidak cukup hanya dengan mengandalkan luas wilayah, mengandalkan potensi deposit, ya kan, mengandalkan jumlah penduduk, ya kan, nggak cukup. Memang harus diperbanyak itu insinyur-insinyurnya, gitu kan. Orang-orang yang berpikir matematika. Iya. Dengan apa yang dilakukan oleh Amerika kemarin tanggal 3 Januari itu, artinya sebetulnya boleh dong saya sebagai orang awam bertanya, dunia sebetulnya masih tidak beradab dong. Yang kuat dia yang menang, homo homini lupus itu kan sebetulnya apa namanya? Jadi buat apa ada PBB, buat apa ada pertemuan-pertemuan? PBB ini kan bukan wasit tinju. Wasit tinju itu dia gini kan berhenti orang mukul. Kadang-kadang badung juga ya. Ada. Ya, PBB ini kan bukan manusia. Ya kan, PBB ini kan sekumpulan negara. Iya. Ya kan? Ada proses pengambilan keputusan. Kalau wasit tinju kan gampang, otaknya bilang stop, tangannya langsung nyetop kan gitu. Iya. Nah, kok PBB gimana? Ya kan? Ngomong dulu juga. Iya, negara-negara ini kan juga punya, misalnya gini, kita nggak bagus sama Amerika Serikat untuk isu ini. Iya. Tapi mungkin kita bagus dengan Amerika Serikat untuk isu itu. Iya. Nah, itu gimana juga caranya? Makanya saya kan, kalau ditanya apakah PBB tidak efektif, menurut saya salah kita mencoba untuk mendefinisikan efektivitas PBB. PBB ini bukan cabai rawit digigit langsung pedas, enggak. Iya. Ya enggak, ya dia efektivitas PBB itu dalam hal menyediakan ruangan untuk mendialogkan persoalan, untuk memperbincangkan persoalan. Saya kira begitu PBB bisa melakukan itu, efektif. Hasilnya seperti apa? Ya nggak bisa. Contoh, Dewan Keamanan PBB tanggal 5 bersidang. Coba. Ada dua isu. Yang pertama soal apakah aksi Amerika Serikat ini dapat dijustifikasi. Yang kedua soal alasan Amerika Serikat melakukan penangkapan. Maka ada 3 varian sikap ini. Di dalam itu? Di dalam itu. Ada yang mendukung aksi Amerika Serikat. Siapa saja? Nah, saya sebut dulu variannya. Oke, ya. Amerika Serikat pasti mendukungnya. Ya, betul. Ada mendukung. Jadi gini, pertama ya tindakannya, kedua alasan-alasannya. Oke. Ada yang mendukung tindakannya dan juga mendukung alasannya. Varian pertama. Varian kedua, ada yang menolak tindakannya dan juga menolak alasannya. Oke. Varian kedua. Varian ketiga, ada yang tidak mendukung tindakannya tetapi setuju bahwa misalnya Maduro ini bukan pemerintahan yang legitimate. Bahwa pemerintahan Maduro ini adalah pemerintahan yang gagal. Coba tuh. Iya kan? Nah kan tidak mungkin dalam situasi seperti itu kita membayangkan PBB lo kembalikan dong Maduro. Nggak bisa. Gitu. Jadi makanya kok kita perhatikan statement dari Antonio Guterres, Sekjen PBB, dia sih tidak hadir, dibacakan oleh siapa itu, kepala bidang politik PBB. Dia pertama tentulah mengatakan bahwa tindakan itu unjustified gitu ya, kalau ukurannya adalah piagam PBB tadi. Nah, tetapi dia lebih memberikan concern pada instabilitas politik di Venezuela, manakala Maduro yang diagung-agungkan oleh banyak pendukungnya diambil. Nah, ini bagaimana cara menjaga stabilitas ini supaya tidak terjadi clash, karena dia tahu pendukung Maduro banyak, yang tidak mendukung Maduro juga banyak gitu. Nah, jadi Antonio Guterres ini horizontal, konflik horizontal. Sehingga sekarang persoalannya what next kan gitu. Ya kan, bagaimana? Ini mau dianggap apa nih transisi? Ya kan, bagaimana transisinya? Apakah akan ada pemilihan baru misalnya? Ngomong-ngomong pemilihan parlemen itu kan bulan Juli kemarin, bulan Mei tahun 2025 pemilihan parlemen. Dan Akang tahu kapan mereka dilantik? Anggota parlemen terpilih. Udah. Ya kemarin tanggal 5. Oh, setelah aksi Amerika ini. Iya. Jadi sebelum itu belum ada parlemen. Jadi mereka dilantik dulu, baru kemudian DLC dilantik menjadi presiden sementara di hari yang sama. Jadi makanya kalau misalnya ada asumsi bahwa berarti pelantikan Majelis Nasional ini juga menunggu Maduro pergi nih. Sehingga bisa dibilang Maduro ini adalah
korban dari semuanya gitu, ya kan? Ada juga yang bicara begitu gitu ya, karena Maduro ini kan dianggap juga hanya satu spektrum dari berbagai macam spektrum elit yang ya. ada di Venezuela. Delci misalnya, dia menjadi menteri sejak zaman Hugo Chavez kok, ya kan? Malang melintang segala macam, jadi bukan dia punya abang ketua Majelis Nasional misalnya begitu. Jadi dia mungkin juga berasal dari kalangan elit. Maduro kan sendirian, dia nggak punya saudara, nggak punya sepupu, nggak punya ayah, siapa dia gitu ya kan? Hanya karena ada Cilia Flores gitu. Ya. Jadi itu juga satu teori gitu. Tapi yang paling penting kan sekarang what next nih? Gimana nih? Nah kemarin saya tanya, kok gitu akan ada pemilu ulang? Enggak, pemilu kan baru kemarin. Tahun lalu, bulan Mei. Ya kan? Berarti kan Majelis Nasionalnya menurut Venezuela akan tetap dipertahankan karena mereka baru dilantik kan? Iya, betul. Nah, presidennya baru dilantik. Nah, jadi sekarang ini pemerintahan existing inilah yang harus berkomunikasi dengan Donald Trump, ya kan? Apakah mereka mau lanjut ributnya, ya kan? Atau mereka misalnya, oke, kita setuju untuk poin A, poin B, poin C, tapi tolong lu setuju juga untuk poin D, gitu-gitu kan bisa jadi. Kan nanti di situ tawar menawarnya itu, gitu kan? Nah, ini tadi kan Mas Teguh banyak bilang soal what next. Kalau urusan Venezuela ini ditarik pada masa depan Indonesia atau pada apapun yang memiliki irisan lah dengan dan persamaan dengan negara ini, apa saja? Dan gimana Indonesia ke depan dengan sekian banyak kekayaan ini? Indonesia kan Indonesia Venezuela dulu. Ya, Indonesia Venezuela dulu, kemudian Indonesia dengan urusan kan banyak juga yang mengatakan bahwa kita ini sebetulnya gagal mengelola kekayaan alam. Kekayaan alam begitu banyak, tetapi tidak sama sekali tidak memberikan ini pada rakyat. Kalau soal pelajaran apa yang bisa dipetik, saya kira teman-teman kita yang berada di pusat pemerintahan udah paham lah ya apa yang dipetik. Kita sudah bicara kan, jangan puas hanya dengan deposit kekayaan alam, jangan puas hanya dengan jumlah manusia populasi, jangan puas hanya dengan jumlah wilayah yang besar, ya. Jangan gampang terbuai gitu. Misalnya mau bicara tentang, ini bonus demografi. Bonus demografi itu tidak terjadi tiba-tiba. Ya. Cina mungkin bisa mengatakan mereka menikmati bonus demografi. Karena berhasil mereka mentransformasi jumlah tenaga kerja yang melebihi tenaga tidak produktif, diserap dalam industri, jadilah, maka disebut bonus demografi. Tapi bayangkan kalau misalnya ada situasi di mana jumlah tenaga produktif ini lebih banyak, tidak terserap. Jadi bencana demografi kan gitu. Nah, jadi jangan terbuai pada bonus demografi, itu harus ada jalan keluarnya tuh, harus diubah. Nah, kalau untuk itu kan kita semua udah paham lah ya, udah paham, kita bercermin gitu ya. Nah, sekarang kalau untuk Indonesia Venezuela, memang kan kita tidak punya hubungan dagang apapun. Saya dengar misalnya barang-barang kita masuk ke Venezuela lewat Kolombia. Ya kan, setelah ditukar ininya, bungkusnya lah, apanya lah gitu. Jadi made in Kolombia pada akhirnya atau made in negara-negara yang mana gitu ya. Jadi nggak ada yang direct gitu. Nah, Indonesia pernah terlibat dalam investasi minyak juga, Pertamina, tapi dompleng sama Perancis kalau tidak salah, ya kan, dompleng sama Perancis. Kita udah invest di sana tuh. Nah, uang kita masih ketahan juga di sana, ya kan, nggak bisa dikeluarin. Dulu kan kita sama Venezuela sama-sama negara OPEC tuh, pasti kan ada sesedikit apapun ada hubungan ya. Iya. Nah, makanya jangan-jangan juga setelah terjadi pergantian rejim ini, investasi kita yang tertahan tadi bisa digulirkan lagi kan? Ada juga manfaatnya kan gitu. Nah, makanya saya bilang tadi, jangan-jangan kalau misalnya minyaknya mereka sudah dikelola oleh Amerika Serikat, kita malah bisa ikut main. Iya kan? Makanya tadi saya katakan, ada satu teori yang melihat bahwa Venezuela butuh kartu baru. Karena kartu yang lama ini nggak bisa bikin Venezuela, nggak bisa bikin kawasan, nggak bisa bikin dunia buntu lah ya. Buntu semua. Jadi mesti ada kartu baru gitu. Nah, tapi apakah pemerintahan di Venezuela sekarang mau ikut dalam skenario itu? Ya tergantung mereka ya. Mana yang mereka bisa terima, mana yang mereka harus dapatkan gitu kan, tergantung mereka. Begini, kalau misalnya kita agak kepinggirkan dulu bukan potensi ya, analisis kita soal keamanan lah yang kemudian menjadi pangkal gerakan Amerika di Venezuela. Tapi soal betapa oligarki minyak Amerika itu tidak jalan karena nasionalisasi. Atau mungkin kalaupun tidak nasionalisasi, di kita misalnya keinginan untuk
untuk lebih banyak memberikan kekayaan alam pada rakyat. Apakah apa yang dilakukan Amerika itu tidak semacam sebuah warning yang mungkin memang kasus di satu tempat kan tidak bisa begitu saja ini kan. Untuk barangkali suatu saat ada keinginan dari pemerintah Indonesia untuk lebih dalam tanda petik menasionalisasi SDA, kemudian tiba-tiba itu bersentuhan dengan oligarki Amerika dan pemerintahnya. Enggak, kan di dunia ini kan yang menariknya kan gini ya, dari unipolar kita bergerak kepada bukan bipolar, multipolarisme. Multipolar, ya betul. Kok saya sebut sih multipolarisme baru ya, karena kita pernah berada pada multipolarisme klasik itu ya sebelum Perang Dunia Pertama. Kemudian jadi bipolar, nah sekarang multipolarisme baru. Nah dalam multipolarisme baru ini pilihan-pilihannya kan banyak ya. Ada pilihan Rusia, ada pilihan Cina, ada pilihan Amerika. Jadi kan kalau misalnya kita bicara tentang realisme struktural ya, realisme struktural itu kita lihat dulu struktur kekuasaannya. Siapa yang pojok-pojok yang membentuk struktur kekuasaan ini? Ya secara umum ya 3 negara itulah, ya kan? Ada Amerika Serikat di situ, ada Rusia di situ, ada Cina di situ. Nah jadi di dalam segitiga inilah yang lain itu bersikap realis, ya kan? Kapan dia harus ke sini, kapan dia harus ke situ. Jadi ini realisme struktural. Jadi realisme di dalam struktur yang sudah terkerangkakan oleh superpower. Nah, dalam situasi begini saya pikir keadaannya lebih baik daripada unipolar. Keadaannya lebih baik. Iya, karena kalau di dunia ini cuma ada satu polisi kan repot. Betul. Tapi kalau misalnya ada banyak polisi, untung-untung kita bisa jadi polisi juga dong. Apakah memang kondisi multipolar itu sudah begitu sejati? Sementara kan kita masih melihat bahwa yang kuat masih tetap Amerika. Cina misalnya, Rusia misalnya kan tidak sekuat Amerika juga kelihatannya. Disinilah dibutuhkan seni kita untuk mengelola relasi dengan Amerika Serikat, dengan Cina, dengan Rusia. Bagaimana agar kedekatan kita dengan Cina, dengan Rusia tidak mengganggu Amerika. Bagaimana kedekatan kita dengan Rusia tidak mengganggu Amerika, juga tidak mengganggu Cina. Jadi jangan dikira misalnya gini, ini oke lah kita asumsikan secara sederhana ada 3 tadi ya. Jangan dikira ini 1 lawan 2 nih. Iya betul. Ini kalau bahasa Thomas Hobbes itu bellum omnium contra omnes. Contra omnes, betul. Ini perang semua melawan semua. Jadi 3-3 ini kan mereka saling perang, apalagi dan semua punya catatan kan. Rusia dengan Cina ini kan juga pernah ribut. Betul. Iya kan? Rusia pernah Soviet waktu itu sebel banget waktu kita lebih ke Peking kan gitu, iya kan? Ya macam-macam begitu. Jadi nomor 1 yang paling kuat barangkali masih Amerika Serikat, ya. Cina nomor 2, nah Rusia di belakang nih. Ya, bagi Amerika Serikat, kalau misalnya dia perang menghadapi kedua ini, maka 2 ini akan bergabung menghadapi dia, jadi 1 lawan 2. Nah, yang terbaik bagi Amerika Serikat, saya rasa, ya dia menjaga hubungan dengan Rusia dan menjadikan Cina sebagai musuh bersama atau saingan bersama gitu. Ya, jadi kalau misalnya Rusia dan Amerika Serikat melawan Cina, ini masih oke. Ini masih oke gitu bagi Amerika Serikat gitu. Tapi begitu dia perang bersamaan menghadapi 2 front sekaligus, ini bagi Amerika Serikat mungkin akan jadi persoalan gitu. Ya, saya kira demikian gitu. Karena mungkin Rusia dan Cina juga kan akhirnya misalnya oke lah. Tadi kita bicara soal Western Hemisphere dan Eastern Hemisphere. Barangkali memang Rusia akhirnya mendapat justifikasi, oke kok gitu bener dong, gua ngambil Crimea 2014, gua ngambil sekarang Donbas 2023 gitu. Ya jadi benar dong gitu ya. Ya bisa jadi gitu juga jalan pikiran dia kan, kalau memang harus ada garis demarkasi untuk mengatakan mana barat mana timur gitu ya. Ya Tiongkok juga begitu barangkali. Oke kalau begitu Taiwan yang punya gua dong, ya kan? Ini Eastern Hemisphere, lu jangan ikut-ikut. Dan itu gitu. kan kemudian banyak sekali disebut-sebut orang ya. Ketika Amerika melakukan aksinya di Venezuela, beberapa media langsung merujuk pada peluang besar Cina untuk melakukan hal yang sama di Taiwan. Tapi Cina memang punya pengalaman ya, misalnya pengalaman dia tahun 50 untuk Tibet. Ya, jadi waktu yang berkuasa di Cina daratan ini Kuomintang, memang mereka mengontrol Tibet. Ya. Tapi ketika PKC yang berkuasa tahun 49 menang dalam perang saudara, tahun 50 tentara merah PKC itu mengambil alih Tibet, ya, atau Uighur. Ya, wilayah abu-abu ini kan ditarik sama dia.
maka orang juga berpikir, oh barangkali Taiwan juga akan diperlakukan hal yang sama gitu. Nah, tapi hubungan antara Cina daratan, PKC, dengan Taiwan ini agak khas saya kira. Agak khas. Jadi kelihatannya Cina kalau misalnya dia ingin menjaga reputasinya di saat reputasi Amerika Serikat sedang anjlok, sebaiknya dia tidak melakukan aksi militer apapun terhadap Taiwan. Karena itulah yang akan membuat dia berbeda dari Amerika Serikat. Soal reputasi. Ya. Kalau Cina juga melakukan hal yang sama, ya, apalagi dia kan sudah disinggung soal Uighur nih, soal Tibet dia disinggung. Kalau dia melakukan hal yang sama, pakai militer nih, pakai force, maka orang bilang, lu sama aja sama Amerika Serikat. Lu akan sama mengancamnya. Orang-orang jadi kemudian ini juga ya, berhati-hati ya ini. Jadi bagi Cina hari ini tidak melakukan hal yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Itu barangkali pilihannya. Nah, terus bagaimana Taiwan? Nah, Cina dan Taiwan ini hubungannya khas. Kalau yang berkuasa di Taiwan itu Kuomintang, maka kedua Cina ini bisa komunikasi lebih baik. Walaupun Kuomintang lawan PKC. Gini, kalau saya tidak salah kan PKC itu Kuncantang dulu. Ya, mau lah ya. Ketika dia berhadapan dengan siapa yang pindah ke Kuomintang, yang pindah ke ini tuh Chiang Kai-shek. Khasnya seperti apa sih yang membuat mereka bisa bertahan gitu, tidak menyerang meskipun mereka kuat? PKC dan Kuomintang ini punya imajinasi yang sama tentang Cina. Imajinasi mereka sama, bahwa Cina itu teritorinya ini sampai ini. Laut Cina Selatan itu juga ada dalam imajinasi Kuomintang. Karena tahun 47, Kuomintang itu sudah bikin peta Cina juga yang meliputi sekarang Nine Days Line kita sebut. Jadi Nine Days Line itu sudah diklaim juga oleh Kuomintang. Oleh Chiang Kai-shek. Karena mereka anggap sebagai bagian dari peradilan tradisional gitu. Jadi imajinasi Cina komunis maupun Cina nasionalis, Kuomintang, KMT ini itu sama. Nah, tapi orang-orang Partai Demokrat di Taiwan, dia nggak sama cara dia melihat Cina itu. Menurut mereka Taiwan ini, ya ini Formosa dan pulau-pulau di sekitarnya. Dia nggak mau dilibatkan dalam proyek dalam tanda petik aneksasi Laut Cina Selatan misalnya. Dalam kepala besar Cina itu ya. Iya kita White China mereka itu. Karena mereka adalah gelombang imigrasi suku Han yang jauh sebelum tahun 49. Maka bagi orang-orang Han yang datang dari abad ke-16, yang orang Han nyebrang nih, abad ke-16 ya ke Formosa, ya. Begitu Kuomintang lari ke Taiwan, Amerika Serikat menampung mereka sebagai pasukan perlawanan. Ya mereka anggap lu penjajah juga sebetulnya, iya kan? Dan lu penjajah yang disetujui oleh Amerika Serikat. Gue peruminya ya. Iya, karena Taiwan ini kan dia 50 tahun hidup bersama Jepang. Iya kan? Jadi ketika Jepang mengalahkan Cina dalam perang Sino-Japan pertama 1895, maka pampasan perang bagi Jepang itu adalah Formosa. Jadi kalau Kang Darmawan ke Taiwan itu feature-nya feature Jepang. Dan ketika Jepang berkuasa di Taiwan, itu nggak dihancurkan Taiwannya. Ya, kenapa Taiwan ini jadi kayak Bandungnya Belanda lah, barangkali gitu. Udah lama menjadi sobat gitu ya. Jadi memang bagi mereka loh, kita ini nggak ada urusan sama perang saudara gitu. Belum lagi kan begini kan. Ini agak lucu juga nih. Monarki kan hancur 1911. Iya kan? Ini Puyi ya. Ini soal Hong Kong nih, soal Hong Kong ya. Hong Kong dipinjam 1897, 100 tahun. Dikembalikan nanti 100 tahun katanya. 1997. Nah, tapi kan 1911 yang punya Hong Kong udah mati. Iya kan? Nah, terus Hong Kong dikembalikan ke siapa dong? Udah nggak ada yang punya nih. Ya, tapi ya nggak tahu lah, Inggris akhirnya setuju untuk mengembalikan ke Cina. Karena ketika itu 97 kan Cinanya belum seperti sekarang. Ya kan? Orang nggak punya gambaran nih, Cina tiba-tiba jadi begitu kan gitu. Betul. Nah sekarang kaget, Makau juga kan begitu, ya kan? Portugis dia. Iya, orang pikir Cina ini akan selamanya seperti yang kemarin kan gitu. Ternyata berubah cepat, siapa yang sangka kan gitu. Sekarang repot lah nih Hong Kong. Satu pertanyaan terakhir nih, sayangnya kita sudah diberitahu waktunya. Sebetulnya dengan multipolarisme yang sekarang kelihatannya sudah eksis di dunia, seberapa besar sebetulnya relevansi sikap kita untuk tetap bebas aktif? Kan bebas aktif itu kan ya seperti namanya, bebas dan aktif, bukan netral dalam arti tidak ke kiri tidak ke kanan, bukan. Jadi tetap relevan sebetulnya. Sangat relevan. Karena bebas aktif itu tidak netral. Iya. Jadi
kalau dulu barangkali lebih mudah untuk didefinisikan karena rowing between two reefs kan. Nah kalau zaman SBY misalnya, zaman SBY kan istilahnya thousand friends zero enemy. Dan sekarang juga digunakan oleh Presiden Prabowo. Karena itu juga diangkat dari cara melihat laut yang sedang bergelora kan. Jadi kalau misalnya laut sedang bergelora, kita di dalam kapal yang sama dengan lawan kita. Lawan kita ini bukan lawan kita. Kawan lah. Jadi kawan, karena hantaman ombak lebih mematikan gitu. Betul. Nah itulah dia mengapa lahir istilah itu navigating the turbulence ocean, ya kan, mencari arah di tengah laut yang sedang bergelora. Gitu. Nah sekarang situasi kita begitu saja gitu, ya kan, bukan berarti makanya banyak dulu yang mengkritik mana mungkin orang nggak punya musuh, ya kan. Nah, tapi dengan pendekatan navigating turbulence ocean mungkin saja gitu, karena ancaman terbesar bukan dari lawan kita. Tapi dari disrupsi yang sedang terjadi. Nah, disinilah memang dibutuhkan keahlian diplomat-diplomat kita, pengambil kebijakan-kebijakan kita, termasuk masyarakat sipil kita, juga harus melihat dalam kerangka yang sama, ya kan? Jangan sampai nanti misalnya kita, mana saya mau bilang ini ya, ya kita rame aja bicara ya, demi apa namanya, ya kalau kita lihat kan pembicaraan kan banyak sekali ya, pembicaraan banyak sekali tentang satu isu, tapi sebetulnya tidak ada pelajaran yang diambil kecuali hanya misalnya, ya kan? Es berbicara tok gitu ya? Itu maksudku ya, jadi harus dikerjakan, walaupun tadi bagaimana caranya kita bisa naik kelas ini tanpa membuat sekutu-sekutu kita curiga, ya. Malaysia misalnya kalau kita bangun, kan dia apa nih? Ini security dilema lagi nih, ya kan? Singapura apa nih, ya kan? Vietnam apa nih coba? Nah itu kan mesti kita lihat juga. Nah jadi memang itulah kan. Apakah yang dilakukan Presiden Prabowo saat ini itu adalah perwujudan? Ya kan Presiden ke sini, ke sono, ke Amerika juga bagus lah ya. Kemudian ke Cina juga datang, ke Rusia juga bersahabat dengan Putin, itu bagian dari ini. Dan bebas aktif ini. Bebas aktif, ya, karena tadi bisa melihat bahwa dunia sedang agak aneh nih, ya kan, oceannya sedang turbulence. Jadi ya kita samperin aja semuanya, sembari di saat bersamaan kita bangun kaki kita. Kita kan tidak mau selamanya tidak jadi superpower kan, kita pasti mau jadi superpower gitu. Cuma bagaimana caranya agar dalam perjalanan menjadi superpower ini, superpower yang lain tidak khawatir dengan kita kan gitu. Ini aja yang mesti dijaga dan tidak akan dibicarakan di banyak ruangan terbuka kan gitu. Betul. Terima kasih Mas Teguh. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa memberikan sesuatu, apapun itu sesuatunya ya. Kita tidak tahu. Yang jelas saya sendiri merasa bahwa pembicaraan kita mengalir dan tiba-tiba sudah 1 jam lebih kita berbicara. Sobat Madilog, Venezuela mengingatkan kita pada satu kenyataan yang sering disangkal, kekuasaan jarang bertanya apakah ia benar. Ia hanya menghitung apakah ia bisa. Ketika tidak ada yang mampu menghentikan, pembenaran akan selalu menyusul dengan bahasa hukum, bahasa keamanan, atau bahkan dengan bahasa demokrasi. Thucydides, filsuf Yunani kuno itu, menulis dingin 2,5 milenium lalu. Yang kuat bertindak semaunya, yang lemah menanggung akibatnya. Dan jauh sebelum Amerika Serikat menjadi kekuatan global seperti hari ini, Alexis de Tocqueville sudah memberikan peringatan dalam Democracy in America. Ia menulis bahwa orang Amerika cenderung melihat bangsanya seolah satu-satunya bangsa yang sahih di dunia dengan rasa percaya diri yang menjelma kesombongan. Kutipan itu terasa menggema di hari-hari terakhir ini. Bukan sebagai kecaman emosional, melainkan sebagai diagnosis politik. Ketika keyakinan moral bertemu kekuatan militer dan kepentingan ekonomi, dunia lain seringkali hanya menjadi latar belakang mereka. Bagi Indonesia, Venezuela bukan soal simpati ideologis. Ia adalah cerminan strategis. Ia bertanya pada kita, apakah kedaulatan hanya jargon pidato atau sungguh dijaga lewat posisi tawar, kemandirian ekonomi, dan terutama keberanian untuk berpikir bebas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Iya, terima kasih. Turun.